cangkir kopi di tangan Andra tiba-tiba terasa sedingin es di sebuah warung kayu yang berdiri tepat di bibir rel kereta api tua. Andra sedang menyesap kopi hitamnya saat seorang kakek tua berambut putih muncul entah dari mana. Kakek itu membungkuk, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Andra berdiri. Kereta itu tidak membawa penumpang, Andra. Ia membawa waktu yang dicuri. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Andra menoleh ke arah rel. Sebuah kereta api tua dengan gerbong kayu berwarna coklat kusam melintas perlahan. Anehnya, tidak ada suara mesin yang menderu. Hanya gesekan logam yang terdengar seperti rintihan panjang. Saat Andra hendak bertanya lebih lanjut, sang kakek sudah menghilang di balik kepulan asap kereta. Di atas meja kayu, di sela-sela piring gorengan yang tadi ia pesan, terselip sebuah tiket perak dengan tulisan yang berpendar. Stasiun Sirna, keberangkatan, detik terakhir. Andra tersenyum kecil. Stasiun Sirna? Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ini pasti sesuatu yang menarik. DIA menatap tiket itu dengan saksama, mengamati desainnya yang kuno dan tulisan yang sedikit pudar. Di sekelilingnya, aktivitas warung terus berjalan dengan normal. Seorang pria tua dengan rambut putih duduk di sebelahnya. Matanya tertuju ke rel kereta api yang membentang di kejauhan. Di belakangnya, beberapa pemuda sedang asyik bercengkrama sambil menyeruput kopi mereka. Andra teringat akan sebuah legenda urban yang pernah didengarnya tentang sebuah kereta hantu yang hanya muncul pada detik-detik terakhir bagi mereka yang terpilih. Apakah tiket ini ada hubungannya dengan legenda itu? Andra merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Suasana di sekitar rel terasa begitu sunyi dan misterius. Seolah-olah waktu telah berhenti berdetak. Andra teringat akan sebuah legenda urban yang pernah didengarnya tentang sebuah kereta hantu yang hanya muncul pada detik-detik terakhir bagi mereka yang terpilih. Apakah tiket ini ada hubungannya dengan legenda itu? Andra merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Suasana di sekitar rel terasa begitu sunyi dan misterius. Seolah-olah waktu telah berhenti berdetak. "Permisi, Kek," sapa Andra kepada pria tua di sebelahnya. Kakek pernah mendengar tentang stasiun Sirna. Pria tua itu menoleh ke arah Andra. Tatapannya dingin dan penuh arti. Stasiun Sirna. Itu bukan sembarang stasiun. Anak muda, itu adalah stasiun bagi mereka yang telah mencapai akhir dari perjalanan mereka. Hanya sedikit yang bisa menemukannya. Andra semakin penasaran. Kakek tahu di mana letaknya pria tua itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pastinya. Stasiun itu hanya muncul bagi mereka yang telah siap untuk melakukan perjalanan ke detik terakhir. Mungkin tiket itu adalah tanda bagimu. Andra terdiam sejenak. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke arah rel kereta api. Mungkin dia harus mengikuti jejak tiket misterius ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Sirna. Dia berdiri dari tempat duduknya. Tatapannya tertuju ke arah rel kereta api yang membentang di kejauhan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, dia tidak akan mundur. Dia akan mencari tahu kebenaran di balik stasiun Sirna. Meskipun itu berarti dia harus menghadapi detik terakhir. Enudi Arue mulai berjalan menyusuri rel kereta api. Hatinya penuh dengan rasa penasaran dan keberanian. Dia tidak tahu apa yang akan dia temukan di ujung perjalanan ini. Namun dia siap untuk menghadapinya. Dia akan mencari tahu misteri di balik stasiun Sirna. Meskipun itu berarti dia harus menghadapi detik terakhir. Stasiun Sirna, keberangkatan. Detik terakhir. Andra membacanya berulang kali. Suaranya hampir tenggelam oleh deru pelan kereta tua yang masih merayap pergi di sampingnya. Kata-kata itu terasa berat, seolah tiket itu sendiri memiliki bobot. Ia menatap cangkir kopi dingin di mejanya, lalu kembali ke tiket perak di tangannya. Sirna berarti lenyap. Detik terakhir berarti akhir dari segalanya. Andra menghabiskan sisa kopi dinginnya dengan satu tegukan besar. Meletakkan cangkir itu kembali ke meja kayu dengan denting pelan
yang terdengar nyaring di tengah kesunyian warung yang kaku. Ia tak menoleh lagi ke kakek tua atau gorengan yang belum tersentuh. Dengan satu gerakan mantap, ia meletakkan tiket perak itu di saku celana kargonya, bangkit dari bangku, dan melompat dari emperan warung ke tumpukan batu kerikil rel. Langkahnya cepat, namun hati-hati. Ia berlari mengejar bayangan kereta tua itu, yang kini hanya terlihat sebagai siluet samar di ujung jembatan. Jantungnya berdetak, seirama dengan derak jembatan besi yang bergoyang setiap kali roda kereta melintasinya. Angin malam mulai berembus kencang di atas sungai besar di bawah jembatan, mencoba menggoyahkan keseimbangannya. Sedikit lagi, Andra memaksakan langkahnya. Kereta itu melambat saat melintasi jembatan, seolah memberinya kesempatan. Pintu gerbong terakhir masih terbuka sedikit. Andra menjulurkan tangannya. Jari-jarinya hampir menyentuh pagar besi tangga. Ia melakukan satu lompatan terakhir, sebuah lompatan iman, dan tangannya berhasil mencengkeram besi dingin itu. Dengan satu tarikan kuat, ia berhasil menaikkan tubuhnya ke atas tangga gerbong. Andra berdiri di platform kecil di antara dua gerbong, terengah-engah. Ia menoleh ke belakang. Warung kopi itu, sang kakek, dan tawa orang-orang di sana telah lenyap ditelan kegelapan senja. Hanya jembatan besi yang berderak dan suara air sungai yang menderu di bawah sana yang menemaninya. Ia mendorong pintu gerbong yang terbuka sedikit. Kegelapan total menyambutnya. Langkah pertama Andra di dalam gerbong terasa seperti melangkah ke dunia lain. Udara di dalam sini terasa dingin dan hampa. Tidak seperti udara pengap gerbong kereta pada umumnya. Ia mengeluarkan korek api dari sakunya, menyalakannya. Cahaya kecil itu hanya mampu menyinari area kecil di sekelilingnya. Andra berjalan perlahan, menyusuri lorong gerbong yang sunyi. Kursi-kursi kayu tua terlihat usang dan berdebu, seolah tak pernah diduduki selama berpuluh-puluh tahun. Di beberapa kursi, ia melihat benda-benda aneh yang seolah ditinggalkan begitu saja. Sebuah arloji emas dengan jarum jam yang berputar terbalik. Sebuah foto usang seorang wanita yang wajahnya tak bisa dikenali. Dan sebuah koper tua yang terkunci rapat. Ini bukan gerbong penumpang, Andra berbisik. Firasat buruknya terbukti. Ini gerbong ingatan tiba-tiba. Api dari korek apinya padam ditiup angin kencang yang entah datang dari mana. Dalam kegelapan total itu, ia mendengar suara bisikan-bisikan halus yang semakin lama semakin jelas. Bisikan-bisikan itu terdengar sedih dan putus asa, menyuarakan penesolen terdalam. Aku seharusnya bilang, aku cinta padanya. Kenapa aku tidak pernah pulang? Andai saja aku punya waktu. Andra terpaku di tempatnya. Ia merasa seolah-olah seluruh gerbong itu dipenuhi oleh roh-roh kenangan yang hilang, dan kini ia menjadi bagian dari mereka. Andra berlutut di depan koper tua yang terkunci rapat itu. Sesuatu di dalam koper tersebut seolah memanggilnya, sebuah getaran halus yang membuat Andra mencoba menarik paksa kunci logam koper memanas, namun tidak bergeming. Ia teringat arloji emas yang ia temukan di kursi sebelah. Arloji itu memiliki jarum yang berputar terbalik. Dengan insting tajamnya, Andra meletakkan arloji itu tepat di atas lubang kunci koper. Klik suara logam beradu memecah kesunyian gerbong. Koper itu terbuka, namun isinya bukan emas atau perhiasan. Di dalamnya terdapat sebuah peta kain yang terus berubah bentuk, mengikuti gerakan kereta, dan sebuah lentera kecil yang apinya berwarna biru elektrik. Saat lentera itu dinyalakan, cahaya birunya mengungkap sesuatu yang mengerikan. Di sepanjang lorong gerbong, bayangan-bayangan yang tadi hanya berupa bisikan, kini mulai menampakkan wujud. Mereka adalah sosok-sosok tanpa wajah yang duduk tenang di setiap kursi kayu, seolah sedang menunggu stasiun tujuan mereka. Di ujung gerbong, sesosok pria berpakaian seragam masinis kuno berdiri tegak. Wajahnya tertutup kabut, namun suaranya menggema langsung di kepala Andra. Saat lentera itu dinyalakan, cahaya birunya mengungkap sesuatu yang mengerikan. Di sepanjang lorong gerbong, bayangan-bayangan yang tadi hanya berupa bisikan, kini mulai menampakkan wujud. Mereka adalah
Sosok-sosok tanpa wajah yang duduk tenang di setiap kursi kayu, seolah sedang menunggu stasiun tujuan mereka. Di ujung gerbong, sesosok pria berpakaian seragam masinis kuno berdiri tegak, wajahnya tertutup kabut. Namun suaranya menggema langsung di kepala Andra. Hanya mereka yang membawa sesuatu yang belum selesai, yang boleh naik ke kereta ini. Andera, apa yang ingin kau ambil kembali dari masa lalu? Andra berdiri tegak, menggenggam lentera biru itu erat-erat. Ia tidak datang ke sini untuk menjadi bagian dari masa lalu. Ia datang untuk menaklukkannya. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju pintu gerbong berikutnya. Aku tidak ingin mengambil apapun dari masa lalu, gumam Andra sambil menatap bayangan masinis di depannya. Aku hanya ingin memastikan masa depan tidak ikut sirna di kereta ini. Andra melangkah melewati pintu gerbong berikutnya, dan seketika, udara dingin yang hampa berganti dengan aroma aspal basah dan bensin. Gerbong ini tidak memiliki kursi. Ruangannya meluas secara mustahil, berubah menjadi jalanan kota yang remang di bawah guyuran hujan abadi. Di tengah jalanan itu, terparkir sebuah motor adventure hitam yang sangat dikenal Andra. Lampu depannya berkedip-kedip redup, seolah memanggilnya. Saat Andra mendekat, bayangan dirinya sendiri muncul di atas motor itu. Bayangan itu tampak bahagia, bersiap untuk sebuah touring besar yang dulu pernah ia batalkan karena keraguan. Naiklah, Andra, bisik suara dari kegelapan. Di sini, touring itu tidak pernah batal. Kau bisa berkendara selamanya tanpa akhir. Saat Andra mendekat, bayangan dirinya sendiri muncul di atas motor itu. Bayangan itu tampak bahagia, bersiap untuk sebuah touring besar yang dulu pernah ia batalkan karena keraguan. Naiklah, Andra, bisik suara dari kegelapan. Di sini, touring itu tidak pernah batal. Kau bisa berkendara selamanya tanpa akhir. Api biru di lentera Andra mulai meredup, bereaksi terhadap keraguan di hatinya. Andra menyadari bahwa gerbong ini mencoba memenjarakannya dalam penyesalan yang manis. Jika ia menyentuh motor itu, ia akan menjadi bayangan tanpa wajah yang duduk di gerbong sebelumnya. Andra teringat peta kain di tasnya. Saat ia membukanya di bawah cahaya lentera biru, peta itu tidak lagi menunjukkan rute kereta, melainkan sebuah koordinat waktu. Pukul 0.0. Andra memejamkan mata, mematikan keinginan hatinya untuk naik ke motor itu. Dengan suara lantang ia berkata, "Masa lalu adalah guru, bukan penjara." Begitu kata-kata itu terucap, ilusi jalanan basah itu retak seperti kaca. Motor itu hancur menjadi debu, dan Andra kembali berdiri di lorong kereta yang sempit. Namun, kali ini pintu di ujung gerbong tidak lagi tertutup kayu, melainkan besi baja dengan simbol jam pasir yang retak. Tiba-tiba, kereta berguncang hebat. Suara rintihan logam menjadi jeritan yang memekakan telinga. Peta kain di tangan Andra menunjukkan bahwa kereta telah melampaui batas kecepatan waktu. Andra melihat keluar jendela. Di luar sana, bukan lagi pemandangan temanggung, melainkan hamparan bintang-bintang yang tersedot ke dalam lubang hitam besar. Kereta ini sedang menuju penghapusan total. Andra tidak lagi menatap hamparan bintang yang runtuh. Matanya terpaku pada pantulan dirinya sendiri di kaca jendela, di sela-sela jaring laba-laba. Di kaca itu, ia tidak hanya melihat dirinya, tetapi juga beanggen-beanggen memori yang sirna. Senyum masa kecil yang terlupakan, pelukan seorang ibu, janji-janji yang tak pernah terwujud. Jendela ini bukan hanya pemandangan, tapi juga sebuah jebakan melankolis yang sempurna. Pilihan antara nostalgia yang menghancurkan dan masa depan yang lenyap terasa begitu dekat. Namun, Andra tidak datang ke sini untuk menyerah. Dengan gerakan lambat yang penuh tekad, ia menunduk, membiarkan api korek api kecil di tangannya mendekat ke kaca jendela, ke titik paling tipis, di mana pantulan masa lalu paling kuat. Ia tidak ingin menghancurkan kaca itu, melainkan menguji batas-batas realitas kereta ini. Masa lalu bukan untuk dibakar, bisik Andra. Suaranya parau, tapi masa depan tidak boleh ikut sirna. Andra mendekatkan nyala api korek api ke jaring laba-laba yang menempel di kaca jendela. Serat-serat halus itu tidak terbakar, melainkan mulai bercahaya dengan api biru elektrik
yang sama dengan api lentera di bangku. Cahaya biru itu menjalar ke seluruh jaring, menerangi pantulan memori di kaca dengan cahaya yang dingin dan tajam. Tiba-tiba, kaca jendela bergetar hebat. Jaring laba-laba yang bercahaya mulai retak. Bukan retak seperti kaca biasa, melainkan seperti retakan pada struktur kain realitas itu sendiri. Di seberang retakan itu, lubang hitam yang tadi melahap bintang-bintang mulai berubah wujud. Tidak lagi berupa kehampaan, melainkan sebuah gerbang cahaya yang berdenyut dengan energi temporal. Kereta itu melambat, dengan suara rintihan logam yang memekakkan telinga. Peta kain di tangan Andra yang tadi membara, kini menunjukkan satu koordinat waktu yang pasti, dan tidak lagi berubah-ubah. 00:00.0. Andra berbalik, tidak lagi menatap jendela, melainkan menatap lentera biru di bangku. Ia menyadari bahwa api biru itu bukan hanya pelindung, melainkan kunci untuk mengendalikan kereta ini. Andra mengambil lentera biru itu. Cahayanya kini merambat ke seluruh tubuhnya, memberinya aura pelindung saat ia melangkah menuju gerbong kemudi yang kini terbuka lebar. Di dalam ruang kemudi, tidak ada masinis, hanya ada sebuah tuas besar berbahan perak dan sebuah jam pasir raksasa yang pasirnya mengalir ke atas. Di luar jendela depan, gerbang cahaya temporal itu sudah di depan mata. Tiba-tiba, sosok kakek dari warung kopi muncul di sampingnya, samar namun nyata. Kau punya pilihan, Andra, bisik. Tarik tuas ini ke kiri, dan kau bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua penyesalan yang baru saja kau lihat di jendela. Tarik ke kanan, dan kau akan kembali ke duniamu sekarang. Tapi kereta ini akan lenyap. Selamanya begitu juga jalan pintas menuju memori itu. Andra menatap tangan ibunya yang melambai di dalam pasir waktu. Ia ragu sejenak, namun ia teringat kata-katanya sendiri. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Jika ia terus memperbaiki masa lalu, ia tak akan pernah hidup di masa depan. Dengan teriakan lantang, Andra mencengkeram tuas itu dan menariknya kuat-kuat ke arah kanan. Seketika, cahaya putih membutakan segalanya. Suara kereta yang menderu berubah menjadi suara kicauan burung dan deru pelan angin pegunungan. Andra tersentak. Ia masih duduk di bangku warung kayu itu. Di depannya, cangkir kopinya masih mengepulkan uap tipis. Gorengan di piringnya masih hangat. Aie menoleh ke samping. Kakek tua itu sudah tidak ada. Kursinya kosong, hanya menyisakan sedikit debu yang terbang tertimpa cahaya matahari sore. Andra meraba saku celananya. Tiket perak itu sudah hilang, berganti menjadi sebuah koin perak kuno dengan simbol jam pasir yang utuh. Di kejauhan, ia melihat kereta api ekonomi biasa melintas dengan suara pelan. Bukan rintihan logam yang menyeramkan. Pemandangan Temanggung kembali normal, hijau dan damai.